Yohanes memberitakan, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Menjadi nomor 2 sangatlah tidak mudah. Menjadi kurang diperhitungkan membuat kita tidak nyaman. Menjadi digeser kedudukannya oleh orang yang lebih baik, lebih terampil, itu juga tidak rela seringkali. Dan itu dialami secara manusiawi oleh siapapun. Kita sering bercerita tentang kesuksesan masa lalu dan jasa kita. Dan itu lumrah, itu manusiawi. Pengalaman saya di Wonogiri ini pertama kali adalah ketika saya diutus ke sini, saya ingin segera kerasa. Apa yang saya buat, saya beli pot dan membelanjakan sejumlah banyak untuk tanaman anggur, gitu kan? Supaya apa? Supaya menralungo-lungo. Satu peristiwa adalah begini. Ketika saya itu belanja pupuk dan obat-obatan untuk tanaman, seorang penjual bertanya kepada saya, "Bapak saking pundi?" Spontan saya mengatakan, karena saya tahu ini kampung Sanggeran, saya mengatakan, "Kula saking Sanggeran." Saya belanjanya di Bule, belum tahu mana-mana. Nah, Bule kan lewat kalau dari Jogja untuk toko pertanian. Jadi saya, "Loh, kok tebih-tebih Sanggeran Wonogiri?" "Enggih." "Oh, berarti cedak alun-alun itu kenal Pak niki, kenal Bu niki." "Boten, kula enggalan." Lalu dia langsung menarik kesimpulan, "Oh, Bapak pensiunan nggih." Syok. Aku ngilo neng sepion mobilku pensiunan ya aku iki. Terus tak hitung-hitung umurku iki pancen 56 tahun waktu datang ke sini. Jadi memang pensiunan, umur pensiun. Dan seolah-olah aku memberontak di jalan itu, ngilang-ngilang neng sepion pensiunan ya. Aku pensiunan ya. Seolah-olah tidak rela bahwa aku itu sudah saatnya untuk lebih rileks hidupnya dan biarlah orang lain yang melakukan sesuatu. Itu menambah pengolahanku tentang bagaimana aku menjadi seorang pastor vikaris, pastor pembantu. Sejak awal saya melanglang kemana-mana sejak jadi romo, dan akhirnya merasa parkir neng ngene sing tenar Wonogiri, diutus ke Wonogiri. Tetapi juga tidak mudah untuk mengakui bahwa atau menghargai dan mengutamakan orang lain yang mencetuskan ide dan melaksanakannya. Bahkan atas dasar pengalaman, saya masih sering bahwa aku lebih berpengalaman. Jadi dengarkanlah aku, gitu kan? Dan kita dalam dunia masing-masing juga seperti itu. Bapak saya itu seorang guru. Ketika mau pensiun, anak-anak sudah sudah mengingatkan, "Pak, pensiun mau apa? Kalau pensiun tidak ada aktivitas, semua sudah siap, aku sudah oke. Saya senang dengan pensiun. Bareng pensiun ya mungkin syok jur gerah-gerahan terus tinimbalan Gusti. Ini ya yuswane wis 72 tahun, 74 tahun. Tetapi pergulatan pensiun yang ketika
tidak pensiun itu nggak ada apa-apa, sehat walafiat. Begitu pensiun ya terus menurun. Dan kita seringkali mengatakan aku siap, aku nggak apa-apa. Tetapi ada pemberontakan yang terus-menerus perlu ditata di dalam hidup. Bukan soal pensiun bahkan, tetapi soal bahwa ada orang lain yang bahkan pilih. Dan kita kemudian menjadi orang nomor 2. Sangat tidak mudah. Dan Yohanes Pembaptis kira-kira adalah orang yang seperti itu. Ketika dalam popularitasnya, kesaktiannya, kepercayaan orang pada dia sedang merubung, kemudian dia menyadari dan dengan ikhlas dan besar hati mengatakan ojo goleki aku. Angel lho kuwi, ya. Nek iso kan goleki aku. Anda tahu bahwa ada tahap tertentu ketika orang datang dan tidak mencari aku tetapi mencari yang lain atau romo lain. Kok udah aku ya? Ini manusiawi, hal yang manusiawi, bukan pembelaan diri, bahkan pengakuan atas kelemahan manusiawi kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes dalam Injil hari ini tampak jelas dalam 2 ungkapan bahwa ia sungguh-sungguh sedang mewartakan dan menomorsatukan kepada siapa ia mempersiapkan pengabdian hidupnya, yaitu kepada Allah Putra Yesus Kristus Sang Almasih. Dan betapa sangatlah tidak mudah untuk mengatakan ketika orang menghubungi Yohanes mengatakan sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Ora gampang lho iki. Dikira njur enting kaya maca. Ora. Membuku dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi aku lebih rendah daripada budak yang membuka tali kasut. Dia begitu tinggi. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sangat tidak mudah. Mungkin Anda mengatakan ini aku Romo panjenengan. Wis cetha iki. Romo Agus cethane ngene kabeh wong cetha. Coba ibu-ibu nek dijak niki. Ring kula mriki Romo niki kula niki kula. Romo Agus yo ngono. Oh nggih kadene kono diri aku iki ABCD XYZ semua aku. Ayo ibu-ibu, ayo bapak-bapak. Jangan sakit hati ya. Itu memang tujuan dan mengungkapkan betapa kemanusiaan kita itu seringkali ada di sana. Yohanes Pembaptis mengajak kita besar hati dan ikhlas untuk mengatakan bukan aku yang kamu cari. Sesudah aku akan datang yang lebih tinggi daripadaku. Ngonoe masyarakat durung percaya. Apa yang dilakukan? Sampai harus ada cerita. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret, tanah Galilea. Ia membaptis di Sungai Yordan. Ia dibaptis di Sungai Yordan. Saudara-saudara, baptis Yohanes itu adalah baptis untuk pertobatan bagi yang berdosa. Lah kok Gusti Yesus ngantri dibaptis? Aneh toh? Kesimpulannya apa? Wong dosa. Sangat tidak mudah memenuhi kehendak Bapa untuk merendahkan diri juga yang diajakkan oleh Bapa kepada Sang Putra anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang ngantri dibaptis Yohanes dan baptis Yohanes demi pengampunan dosa. Tetapi kemudian dalam cerita muncul bahwa ketika Yesus dibaptis, kemudian tampaklah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Seolah-olah dibelain oleh Roh Kudus bahwa persepsi orang tentang pembaptisan Yesus pada Yohanes keliru. Ini bukan baptis pengampunan dosa, tetapi solidaritas pada orang berdosa. Yesus sendiri tidak punya dosa,
Dan apa yang dilakukan Yesus dibenarkan oleh Roh Kudus. Lihat ceritanya. Ini sangat logika, hanya logika loh ini ya, hanya logika ini ya. Kemudian tampaklah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, bahwa Yesus dibaptis dan ngantri. Dikatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lihat bagaimana dua sosok itu sungguh-sungguh ingin menenggelamkan diri seperti dalam pembaptisan. Dan Yohanes mempersilahkan Yesus yang berkenan kepada Allah, walaupun juga menenggelamkan diri dalam pembaptisan untuk pengampunan dosa dari Yohanes, supaya solider dengan masyarakat dan umat yang berdosa. Maka pesannya bagi kita gampang, tetapi pelaksanaannya yang terus harus kita pupuk seumur hidup kita. Kita tidak akan pernah selesai. Ramadan, ingat aku tanggal 6 khotbah tentang kerendahan hati, tentang menomorduakan Allah dan menomorduakan diri sendiri. Dene nyatane ya pancen dong rampung. Engko awake rampung yen tinimbalan Gusti, sowan Gusti. Kuwi lagi rampung orang mergo pakaryane awake dhewe, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena Allah sungguh membenarkan dengan pengorbanan atau penebusan Yesus yang sempurna ketika kita dipanggil nanti. Amin. Selama di dunia kita menggaulkan suara Yohanes, sesudah aku akan datang orang yang jauh lebih besar daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayo, jangan pernah lelah. Sekalipun kita terbatas dan selalu jatuh dalam kesombongan, dalam tinggi hati, dalam tepuk dada untuk membenarkan diri, tetapi terus-menerus belajar, dudu aku ning Gusti Allahku sing kudu dimulyakake. Saya tadi merenungkan tentang ad maiorem Dei gloria. Demi kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan yang lebih besar. Itu semboyan para Yesuit, dan para Yesuit pun bersama kita harus belajar terus-menerus piye toh memuliakan Tuhan tanpa menepuk dadanya sendiri. Anda dan saya dan siapa. Amin.